Masih bersama Tugas Enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan membawakan sebuah materi berdirinya Nahdlatul Ulama. Materi kali ini tentang pola kehidupan masyarakat Nusantara zaman dulu ya, sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama? Yuk kita simak jawabannya di sini. Jadi Indonesia itu terletak, ya zaman dulu belum Indonesia ya, Nusantara. Bahkan kata Nusantara itu terkenal pada zaman Majapahit ya. Jadi gugusan pulau-pulau yang belum ada namanya ya. Kerajaan Majapahit itu kan zaman Hindu-Buddha ya, abad 7 Masehi kalau nggak salah ya. Nah, jauh sebelum itu, pada masa sebelum Masehi, ternyata pulau-pulau yang ada itu sudah mulai dikenal oleh bangsa-bangsa lain ya. Terbukti bahwa yang sekarang di wilayah Indonesia itu dulu menjadi persilangan jalur pelayaran ya. Jadi letak kita itu strategis. Itulah kenapa kita itu dikenal banyak bangsa ya, karena letak kita strategis. Dan Nusantara sendiri itu menghasilkan berbagai macam hal, produk ya, rempah-rempah yang tidak ditemukan di daerah lain. Jadi ini keistimewaan yang luar biasa. Nah, banyak bangsa yang mulai singgah untuk untuk melakukan perdagangan ya di Nusantara ini. Nah, salah satunya ada Belanda ya. Jadi Belanda ketika itu melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, tujuan akhirnya adalah India. Ternyata mendarat di pulau-pulau kita ya. Dikiranya India. Makanya kan disebut India Belanda ya, Hindia Belanda. Ya, karena kalau kebudayaan tua itu kan salah satunya ada India, ada Cina ya. Jadi rujukannya ke sana. Nah, di jalur perdagangan laut ya zaman dulu, jadi pulau-pulau kita itu banyak berinteraksi dengan pedagang-pedagang dari luar negeri, dari mancanegara. Nah, para pedagang-pedagang ini ya juga bervariasi, ada yang dari Eropa, ada yang dari India tadi, ada yang dari Gujarat ya, daerah Timur Tengah. Banyak sekali mampir ke tempat kita untuk bersinggah dulu, tapi ternyata melihat pulau-pulau eksotis kita, hasil bumi kita, dan rakyat kita juga ramah-ramah ya, akhirnya terpincut untuk melakukan perdagangan juga di sini ya. Sehingga dari itu tersebarlah pengaruh-pengaruh luar, termasuk masuknya agama-agama dari luar ke Nusantara. Nah, sebelum ada agama-agama masuk ya, sebenarnya di Nusantara itu juga sudah ada kepercayaan-kepercayaan ya dari suku-suku, bangsa-bangsa ya yang ada mendiami daerah-daerah di Nusantara itu kan sudah ada kepercayaannya sendiri-sendiri ya. Ada yang disebut animisme, dinamisme ya, menyembah pada benda-benda yang dikatakan mempunyai kekuatan, atau kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang yang bisa menyembuhkan dan seterusnya. Itu sudah ada sebelum agama-agama masuk. Nah, agama masuk ke Nusantara itu diperkirakan menurut teori seperti ini. Jadi agama Hindu-Buddha itu diperkirakan masuk pada abad kedua Masehi. Nah, masuk pengaruhnya berkembang sampai mencapai masa keemasan abad 14 Masehi. Nah, abad ke-14 Masehi itu ya puncaknya adalah keberadaan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ya, terutama yang banyak itu kan ada di Jawa. Sehingga peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha itu ya banyak ditemukan di Indonesia. Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan ya, dan di Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada. Pengaruh Hindu-Buddha ini juga pada pola kehidupan masyarakat ya, yang semula animisme dinamisme mulai bergeser mengenal yang namanya Tuhan. Nah, agama di Nusantara ini ternyata kalau kita lihat agama Hindu-Buddha itu berkembang cukup lama ya, dari abad kedua sampai abad ke-14 itu mencapai keemasan ya. Jadi ini berkembang ya 12 abad ya, 12 abadnya 1200 tahunan, lama banget ya Hindu-Buddha. Maka Hindu-Buddha ya sudah mendarah daging dalam tradisi-tradisi di Nusantara ya, karena sudah beberapa generasi. Kemudian Islam mulai masuk abad ke-13 Masehi. Nah, Islam ini masuk abad ke-13 Masehi menjelang pada masa itu ya ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha tadi itu. Perlahan-lahan Hindu-Buddha mulai surut dan Islam mulai naik. Nah, ternyata dalam 2 abad saja dominasi Islam itu sudah muncul. Banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam mulai muncul ya. Ada kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, dan seterusnya hingga mencapai puncak kejayaan. Ya, jadi dominasi Islam ternyata dalam 2 abad itu bisa menandingi mungkin ya. Ini
bukan membandingkan ya, tapi faktanya begitu. 2 Masehi sampai 14 Masehi ada 12 abad ya, sama ini 200 tahun, 1200 tahun sama 200 tahun kan bedanya jauh. Nah, kenapa Islam itu kok berkembang pesat ya? Bahkan pada tahun 2010 ini sensus penduduk terakhir, kalau yang tahun 2020 kan nanti September ya, belum diukur lagi. Pada tahun 2010 ternyata rakyat Indonesia itu 87,17% itu beragama Islam. Jadi lebih dari separuh rakyat Indonesia beragama Islam. Kok sampai segitunya ya? Ya, bagaimana Islam itu kok bisa diterima? Padahal agama di Nusantara pada awalnya animisme dinamisme, kemudian Hindu Buddha sudah mengakar ya, sudah beberapa generasi, datang Islam dalam 200 tahun kok bisa berubah seperti ini? Apa faktornya ini? Kalau Kristen sendiri ini diperkirakan masuk abad ke-7 Masehi. Nah, kalau Konghucu itu atau Konfusianisme ya, Konfusius, agama orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina, orang Tionghoa itu ada, tapi zaman dulu kan belum diakui sebagai agama utama ya. Dulu kan 5, sekarang kan 6 ya. Sehingga orang-orang Tiongkok itu banyak identitasnya dengan agama yang sudah ada. Nah, baru Tionghoa masanya Gus Dur ya, masa Gus Dur diakui sebagai agama utama, akhirnya sekarang juga sudah banyak ya yang KTP-nya Konghucu. Lah, ini masalahnya apa? Masalahnya kenapa Islam itu kok bisa berkembang pesat? Bahkan dalam 200 tahun itu bisa mencapai masa keemasan, sudah punya kerajaan bersuara Islam. Apa sih ini rahasianya? Padahal dalam kehidupan sehari-hari ya, Islam itu ya ini begini, ini contoh potret bahwa kita itu tradisinya masih ada buat sajen-sajen golong ya, seperti ini ya. Ya, apakah ini yang disebut Islam? Nah, ternyata Islam masuk ke Nusantara itu masuk dengan jalan damai, bukan melalui peperangan. Kalau Islam masuk ke Eropa kan melalui peperangan ya. Di Arab sendiri juga dalam sejarahnya ada perang juga. Tapi kalau masuk ke Indonesia tidak melalui jalur peperangan, ternyata masuk dengan jalan damai. Ah, ini luar biasanya ini. Jadi Islam di Nusantara itu unik ya. Jadi masuknya dengan jalan damai. Nah, dengan jalan damai itu karena apa? Karena adanya prinsip tawar-menawar tadi, tawar-menawar yang dibawa oleh para saudagar ya, yang berdagang tadi itu. Nah, oleh para mubalik itu diteruskan. Jadi tawar-menawar itu kan berarti kita tidak mengatakan bahwa ajaran Islam itu benar, harus seperti ini, harus A, maka kalau kamu B ya kamu salah. Kan nggak seperti itu tawar-menawar. Tawar-menawar itu kan bagaimana menciptakan sebuah kesepakatan. Oke, boleh B, tapi kudune kayak gini. Nah, itu kan kesepakatan. Maka apa? Maka adat-adat istiadat yang sudah ada itu ternyata oleh para mubalik itu tidak serta-merta dihilangkan. Bahkan pengaruh Hindu Buddha sudah 12 abad ya, 1200 tahunan. Itu ya adat istiadatnya ya berlatar belakang Hindu Buddha ya. Itu nggak bisa dihilangkan serta-merta, nanti gawat, itu bisa terjadi kerusuhan. Misalnya melarang ketika masa panen ya, nggak boleh buat sajen, haram, syirik. Kalau begitu ya susah, nanti masyarakat itu berontak. Makanya para pendakwah zaman dulu ya, itu dengan siasat boleh tetap dilakukan, tapi esensinya atau ruhnya itu bukan sebagai persembahan kepada dewa-dewa, tapi itu sebagai sodakoh ya, sedekah. Nah, contohnya kan selamatan ya, selamatan semula itu ya sajen ya didoakan mantra-mantra, terus diletakkan di bawah pohon besar misalnya, ditinggal. Nah, ketika Islam masuk, nasinya masih utuh, masih ada ya, tapi tidak diletakkan di bawah pohon, tapi dibagikan pada yang hadir. Daripada mubadir kan dibagikan ya, sehingga dirubah sebagai sedekah. Nah, seperti ini ya, ngambeng bersama ini kan tidak diartikan sebagai sajian, tapi ya sajian itu kan sajian, tapi sajiannya bukan kepada makhluk halus ya, tapi untuk hadirin yang ada di situ. Nah, semoga dengan dihadirkan pada hadirin ya, orang yang datang itu dinilai sebagai sedekah. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mencoba untuk diluruskan oleh para pendakwah zaman dulu. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu kenapa kok berkembang dalam 200 tahun itu perjalanannya sangat pesat, bahkan tahun 2010 itu 87,17% itu agama Islam. Ya karena cara untuk mendakwahkan Islam di Nusantara itu ternyata berbeda dengan di belahan negara lain. Islam masuk ke Nusantara dengan jalan damai,
berkembang dengan akulturasi budaya yang asli tetap ada, tapi esensinya atau ruhnya itu diubah agar menjadi Islam. Jadi tidak serta-merta menghilangkan budaya yang ada, tapi mengganti jiwanya menjadi jiwa Islam, begitu. Nah, itu rahasianya. Nah, itu dilakukan siapa? Para pendakwah itu. Yang terkenal adalah Wali Songo. Jadi Wali Songo adalah pengislam Pulau Jawa ya, yang kita kenal ya. Jadi ulama-ulama yang mengislamkan Pulau Jawa. Nah, kalau bicara Indonesia kan miniaturnya ya Pulau Jawa. Kalau yang bisa menaklukkan Pulau Jawa bisa menaklukkan Indonesia, katanya seperti itu. Nah, buktinya ini para Wali Songo itu bisa mengislamkan penduduk Jawa, sehingga seperti ini hasilnya, 87,17% beragama Islam. Nah, ini luar biasa peran-peran yang dilakukan oleh para Wali Songo dengan pendekatan melalui tradisi ya, budaya ya. Bagaimana Islam itu diterima oleh masyarakat, tidak dianggap asing. Islam itu kan produk dari luar, datang masuk kan, nek beda kan angel ya, kalau beda itu kan susah. Makanya dengan jalan damai, dengan jalan tawar-menawar tadi, hal-hal tradisi yang sudah ada boleh masih ada, tapi jiwanya, ruhnya diganti dengan Islam. Itu hal yang diteladani dari para Wali Songo. Nah, jadi para Wali Songo itu tidak bisa melepaskan diri dari pola strategi budaya dalam menjalankan dakwah Islamiyahnya. Ya, jadi selalu dengan metode budaya, dan ini berhasil ya. Dalam perkembangannya, model dakwah tradisional ini mendapat tantangan dari Islam Puritan. Nah, ketika sudah berhasil, ternyata kan karena tadi Islam datang itu untuk mengisi budaya yang ada dengan agar bersifat Islam ya, sehingga pelaksanaan Islam di Nusantara itu kan agaknya beda dengan Islam yang di Arab. Nah, ini poinnya di sini. Jadi Islam yang di Arab dan Islam di Indonesia kan cara melakukan ibadahnya agak beda ya. Kalau di Arab nggak ada tahlilan, di sini ada. Nah, tahlilan itu kan dari budaya yang ada, terus dirubah ya, selamatan tadi dirubah agar menjadi Islam, hanya diisi dengan bacaan-bacaan Quran dan seterusnya. Lah itu ada pertentangan dari kelompok yang namanya Islam Puritan. Islam Puritan itu apa? Nah, Islam Puritan atau Islam reformis, Islam yang menganggap bahwa pola kehidupan yang sempurna itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika melihat Islam yang tidak sesuai zamannya Nabi, Islam itu berbeda dengan zamannya Nabi, maka langsung dikatakan bahwa itu sesat. Nah, sampai sini paham nggak ya? Silakan bisa komen ya, bahwa golongan-golongan ini menganggap bahwa Islam yang tidak seperti zamannya Nabi itu ya salah. Islam yang benar itu zamannya Nabi, gitu ya. Nah, orang-orang yang Islam Puritan atau Islam reformis ini, mereka seringkali menutup menutup informasi ya, atau bagaimana menutup ideologi ya, menganggap bahwa ternyata budaya-budaya yang dilakukan atau kebiasaan adat istiadat yang dilakukan itu ya memang bersifat Islami, tidak bertentangan dengan Islam ya, tidak bertentangan dengan Islam. Boleh kan, nggak apa-apa. Tapi ya kalau Islam Puritan menganggap pokoknya seperti zamannya Nabi, maka yang tidak sesuai dianggap sesat. Nah, meskipun sebenarnya kan dakwah-dakwah yang mengislamkan Nusantara dengan cara budaya tadi kan sudah terbukti berhasil. Dalam 200 tahun kan Indonesia atau Nusantara kan mayoritas Islam kan sudah mendominasi, kan berarti kan berhasil ya. Nah, maka dari itu pada tahun 2015 NU itu mempopulerkan istilah Islam Nusantara. Ini bukan berarti membuat golongan sendiri Islam Nusantara, merek sendiri, enggak. Ya, jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang mana dia itu Islam yang berkembang di Nusantara dengan mempertimbangkan adat istiadat lokal dalam merumuskan fikihnya. Nah, karena NU menganggap bahwa Islam itu ya universal. Islam itu kebetulan saja tibanya atau tibonya jatuhnya di Arab, sehingga seperti harus Arab ya. Kalau Islam itu jatuh di Jawa ya koyo Jawa, itu kan sebenarnya. Nah, itulah kenapa Islam itu sebenarnya bisa nemplok di mana saja. Di Jawa ya berarti seperti yang dilakukan orang Jawa, tapi esensinya tetap seperti Islam ya. Paham nggak maksudnya ini? Nah, bahwa Islam Nusantara itu ya Islam yang berkembang di Nusantara yang lebih moderat tadi, dengan jalan cinta damai,
ya cocok dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Kalau kita tahu kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya banyak sekali budaya ya, suku-suku, banyak sekali adat istiadat. Nah, kalau menggunakan Islamnya dengan merek yang lain, ya mungkin saja ini terjadi gesekan. Nah, kalau Islam Nusantara atau Islam yang sesuai adat istiadat tadi itu tidak, karena adat istiadatnya masih ada tapi berciri khas atau bernafaskan Islam. Ya, jadi istilah Islam Nusantara itu bukan berarti sempalan atau kata lain atau apa namanya mau memisahkan diri dari Islam yang utama, itu enggak. Jadi Islam Nusantara itu ya berarti Islam yang berkembang di Nusantara. Ya, yang bagaimana Islam di Nusantara itu yang cinta damai, yang tetap memelihara tradisi tanpa ada gejolak-gejolak yang berarti. Nah, itulah Islam Nusantara. Nah, sehingga pada zaman dulu, jadi gerakan Islam Puritan ya, atau gampangnya itu disebut Wahabi, itu sudah tahun 1920-an itu berkembang sangat pesat. Karena apa? Karena sudah menguasai daerah Arab Saudi. Nah, kerajaan Arab Saudi kan paham apa namanya madhab Wahabi zaman itu. Nah, sehingga para kiai-kiai Islam tradisional itu merasa sangat perlu membentengi Islam Nusantara, karena tata cara ibadah keagamaan kita itu kan dianggap bertentangan dengan Islam reformis tadi. Akhirnya dengan semangat bersama terbentuklah NU pada tahun 1926 di Surabaya. Nah, itulah yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama karena zaman dahulu orang-orang Nusantara itu yang masih animisme dinamisme mulai mengenal agama karena adanya bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Nah, ternyata agama Islam itu dibawa dengan cara cinta damai, tidak melalui peperangan. Nah, didakwahkan dengan menerapkan prinsip tawar-menawar. Bagaimana tradisi yang ada atau adat istiadat yang ada itu, yang semula sudah ada, tetap dipertahankan, namun jiwanya, esensinya, ruhnya itu diubah menjadi Islam. Sehingga yang namanya selamatan yang masih ada, yang dulu bacanya mantra-mantra persembahan pada dewa-dewa diganti dengan kalimat-kalimat baik atau bacaan-bacaan Quran ya. Sesajen ya ada, tapi saat ini dilakukan sebagai sedekah, diberikan kepada orang yang hadir. Ziarah kubur zaman dulu itu meminta pada yang sudah mati. Ketika Islam datang, ziarah kubur masih ada, tapi dirubah esensinya untuk mendoakan yang sudah meninggal. Begitu. Jadi Islam masuk ke Nusantara dengan cara seperti itu, sehingga oleh para wali songo dakwahnya berhasil, dan NU hadir itu untuk menjaga Islam yang didakwahkan oleh wali songo, sehingga NU itu mendeklarasikan bahwa NU adalah penerusnya dakwah wali songo, sehingga Islam yang diusung oleh NU adalah Islam yang moderat, Islam yang cinta damai, Islam yang menghargai perbedaan, Islam yang tetap merawat tradisi. Oke, itu saja yang bisa saya hadirkan. Jika ada kekurangan mohon maaf. Silakan berikan penilaian ya, komentar. Tunggu video saya selanjutnya masih di bab berdirinya Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.